Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku? Masih semangat puasa kan? Baik, pada tausiah kali ini Ustadz akan menerangkan tentang kebersihan. Kebersihan ya. Jadi ada sebuah hadis yang menyebutkan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kebersihan ini itu ada 4 macam. Yang pertama adalah kebersihan diri sendiri. Nah, kebersihan apa? Yaitu kebersihan ketika ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika ingin sholat. Nah, ketika ingin sholat, adik-adik harus memiliki kesadaran untuk membersihkan diri, yaitu dengan wudhu. Nah, jadi ketika menghadap Allah, kondisi badan itu sudah harus bersih. Caranya adalah dengan berwudhu. Kemudian pakaian juga harus bersih. Bukan pakaian yang kotor ataupun pakaian yang robek sehingga terlihat aurat, tetapi pakaian yang bersih. Nah, yang ketiga adalah tadi kan sudah diri, pakaian, kemudian tempat. Kalau sholat itu mencari tempat yang bagus. Misalkan di musola, di masjid, itu pasti sudah dibersihkan tempatnya, sudah dipel dulu, kemudian diberi sajadah. Kalau di rumah ya sebelum kita sholat, tempat untuk sujudnya itu harus disapu dulu, kemudian dipel dulu supaya bersih. Nah, kalau sudah bersih, nanti kalau sholat kan nyaman. Nah, di sini Ustadz ingin menekankan tentang ketika berwudu itu harus wudu yang sempurna. Jadi sering Ustadz lihat ketika adik-adik sedang berwudu di sekolah, itu ada wudu yang tidak sempurna. Apa itu wudu yang tidak sempurna? Yaitu ketika wudu ada bagian anggota badan yang seharusnya tertutup oleh air, ini tidak tertutup. Contohnya ketika membasuh tangan. Ketika membasuh tangan, batasnya itu sampai ke siku. Nah, jika belum sampai melewati siku, berarti wudunya tidak sempurna. Kemudian ketika membasuh wajah, itu harus seluruh permukaan wajah. Jadi jangan cuma keningnya doang atau cuma hidungnya saja, tetapi seluruh wajah. Kemudian ketika kaki, itu harus sudah melewati mata kaki. Jadi kalau membersihkan kaki ketika berwudu, harus digosok-gosok sela-sela jarinya supaya tidak terlewat, tidak ada bagian yang kering. Misalkan di telapak kaki biasanya kalau cuma dikasih air, tidak digosok, itu masih ada bagian yang kering. Nah, itu kebersihan diri ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada yang namanya kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan ini harus selalu kita jaga, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masjid, lingkungan RT, itu harus dijaga. Kalau tidak bersih, nanti akan ada sumber-sumber penyakit yang muncul. Misalkan ada baskom bekas di pinggir jalan tergeletak begitu saja. Nah, kalau tidak dibersihkan, nanti ketika turun hujan kemudian menyebabkan air menggenang di baskom tersebut, itu bisa buat tempat nyamuk berkembang biak sehingga nanti banyak nyamuk di situ. Nah, jadi harus selalu menjaga kebersihan supaya tidak ada lagi sumber-sumber penyakit. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya kebersihan hati. Nah, kebersihan hati itu apa? Yaitu membersihkan hati. Caranya adalah dengan ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Jadi misalkan adik-adik ini mengerjakan sholat, itu sholatnya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ketika nyumbang, biasanya kan hari Jumat itu ada sedekah. Itu nyumbang. Nah, nyumbang itu infak, itu ketika sudah diberikan itu harus direlakan. Oh, ini nanti ketika sudah diberikan, nanti ini
untuk Allah. Nah, jadi begitu. Harus selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah ikhlas, nanti insya Allah hidup itu tenang. Jadi tidak ada yang mengganjal karena kita sudah selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bersih harta. Apa itu bersih harta? Yaitu membersihkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Caranya yang pertama dengan zakat. Zakat itu berasal dari kata zaka yang berarti mensucikan. Jadi zakat itu gunanya untuk membersihkan harta. Karena ini bulan Ramadan, sebentar lagi ada yang namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu setiap manusia Islam meskipun masih bayi itu sudah harus membayar zakat fitrah supaya membersihkan harta-harta yang dimiliki. Berapa besarnya? Yaitu 2,5 kilo bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia ya beras. Kalau di tempat lain ada yang singkong, ada yang sagu, ada yang gandum, itu beda-beda. Tetapi seringnya di Indonesia itu zakat dengan beras. Boleh juga diganti dengan uang, tergantung amil zakat, tergantung masjid yang akan kita salurkan zakatnya itu menerima apa. Kalau bisa menerima uang ya bisa dengan uang yang senilai dengan 2,5 kilogram beras. Kemudian karena ini selama Ramadan ada zakat fitrah ya, ada juga zakat mal. Nah, ini di kelas berapa ya? Kelas 5 kalau tidak salah. Zakat mal itu zakat yang dikeluarkan 1 tahun sekali ketika harta yang dimiliki sudah mencapai nisab. Misalkan memiliki emas lebih dari 100 gram. Nah, itu sudah mencapai nisab, itu harus dizakati 2,5 gram. Kemudian memiliki sapi yang banyak, kemudian memiliki kambing yang banyak, itu nanti ada zakatnya. Yang namanya zakat mal atau zakat harta. Nah, kemudian selain zakat, cara membersihkan harta juga dengan sedekah dan infak. Ini sudah sering adik-adik praktekkan. Nah, selama bulan Ramadan ini semoga kebiasaan infak dan sedekah terus dilakukan, terus diberikan. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga di dalam bulan puasa ini kita selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan hati supaya ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.